Halo, assalamualaikum. Balik lagi di Dunia Dian. Kali ini kita akan melanjutkan video soal filtrasi ya. Karena video yang lama itu ternyata penontonnya lumayan banyak. Di video yang lama udah dijelasin ya bagaimana cara memfilter atau filtrasi yang benar agar air jadi bening, lalu juga ikannya sehat. Nah, kebetulan saya pakai top filter talang ya untuk filternya. Nah, dari video pertama itu ternyata masih ada yang bertanya tuh, saya juga pakai filter talang segala macem, seperti Mas, kenapa airnya masih butek gitu, udah segala macam lah ditiru katanya masih butek. Nah, mungkin ada yang kurang ya dari medianya atau ada yang salah dari filter talangnya. Nah, karena itu di video kali ini kita akan membahas hal itu ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, saya akan bahas lagi, tapi spesifik tentang filter talangnya ini bagaimana. Jadi biar nanti bisa ditiru dan semoga berhasil bening juga seperti di akuarium saya ini. Nah, ini filter talangnya ini nih di atasnya. Sudah dijelaskan waktu itu saya pesennya custom di online ya, di online custom dengan bahan talang. Harganya waktu itu juga udah dikasih tahu, jadi cek video sebelumnya. Lalu juga power headnya pakai itu tuh yang sudah ada juga di video sebelumnya, kita udah bahas, yang tidak terlalu besar Boyu itu. Lalu pakai pipanya juga kecil, jadi ini nggak begitu besar sebenarnya dayanya, menyesuaikan dengan akuariumnya yang sedang ya. Ini bukan, nggak bisa dibilang akuarium besar, nggak bisa dibilang kecil, ini saya bilangnya akuarium sedang aja ya, 90 kali 45 cm. Jadi modelnya gitu, nggak pakai substrat, cuman ada di tengah itu, cuman biar mempercantik aja. Kadang-kadang memang nyangkut ya sisa makanan, tapi nanti akan ketarik ke sana semua. Kalau nggak ketarik kita pakai tangan gitu juga bisa. Tapi so far dia jernih, jadi daya sedotnya lumayan, dan saya nggak perlu pakai aerator karena output dari filter talang itu dia menimbulkan gelombang udara ya. Jadi nggak pakai aerator, dan ikan-ikan saya ini diskus ini kalau pakai aerator justru dia jadi takut karena arusnya bertambah. Paling aerator saya nyalain sesekali buat ngedorong kalau ada banyak kotoran biar lari ke arah power headnya. Jadi begitu triknya. Nah, jadi aerator kebanyakan saya matikan, jadi hemat listrik juga. Nah, ini juga senyap nih power headnya, tapi saya nggak akan bahas power headnya karena sudah ada di video sebelumnya. Nah, kalau selangnya saya nggak pakai yang biru-biru itu biasanya, tapi pakai yang model pipa bening ini. Dan ini juga ikannya senang nih, bahkan dipakai nolor beberapa kali tuh oleh ikan manfish. Tapi karena ini campur-campur, ini udah juduk nih dua ikan ini, tapi telurnya sering hilang. Nah, lalu yang paling penting ini nih, kita bahas filter talang. Mungkin ya bagi yang belum berhasil jernih, mungkin filter talangnya sama tapi mungkin sistemnya beda. Nah, bedanya di mana? Nah, kita akan bahas nih ya. Jadi filter talang di pasaran itu ada dua macam tuh. Yang pertama yang pakai sekat-sekat itu yang paling banyak tuh. Jadi mirip, cuman mirip kayak top filter kaca yang sekat-sekat, tapi atau kayak some filter gitu sekat-sekat. Tapi bedanya itu dia pakai bahannya talang gitu. Itu sistem pertama. Nah, ini sistemnya beda nih. Ini kalau nggak salah disebutnya sistem wet and dry. Kayaknya itu ya. Jadi dia modelnya begini, ini ada tutupnya. Ini saya buka dulu tutupnya. Jadi air tadi itu udah di bawah, dia ngalir ke atas, lalu kalau yang sekat kan airnya sampai sini, ini mechanical. Lalu ada sekatnya lagi buat apa biologi kan kecil. Nah, bedanya kalau ini modelnya begini nih, pipanya panjang lalu dibolongin. Ini gunanya salah satunya adalah mencegah air meluber tuh kalau sedotannya dan semprotannya kenceng gitu. Karena dia langsung akan terbagi jadi panjang terus langsung keluar. Jadi mencoba mencegah meluber. Nah,
filter kalau airnya sampai di sini langsung grojok itu yang model sekat-sekat itu biasanya suka meluber. Karena apa? Kalau tiba-tiba di power headnya kenceng misal, terus filter mekanisnya atau kapasnya ini udah menumpuk gitu, buntu, dia akan meluber tuh. Nah kadang-kadang jadi banjir segala macam. Nah kalau ini enggak, ini kalau dia di sininya misal udah buntu, dia akan melebar ke sini. Nah kalaupun meluber misal, ini udah diantisipasi. Ini kan ada bolongan-bolongan nih. Ini ada bolongan-bolongan, jadi dia bisa sebelum dia meluber ke arah sini atau sana, dia akan ke bolongan ini dan terjun ke bawah. Nah demikian pula di sini. Jadi sebelum dia meluber ke sana, dia akan di sini lalu terjun balik lagi ke bawah sana. Nah itu keuntungannya dengan sistem panjang ini. Keuntungan kedua adalah dia itu sistemnya kan nggak disekat gitu ya, nggak dipisah. Jadi sistemnya itu susun gitu. Jadi mekanikalnya bisa banyak, bisa panjang, ya kan? Yang kapas ini, yang itu dry, disebut dry karena kalau dimatiin dia akan kering gitu. Nah sementara yang bawah itu dari ujung sini sampai ujung sini kita bisa ngasih media biologis lebih besar gitu, lebih banyak. Nah sementara kalau sekat mungkin kurang banyak. Nah itu mungkin yang membuat filter akhirnya kurang bening karena bakterinya kurang banyak tuh, karena media bakterinya cuma sedikit. Nah coba model yang filter talang yang model begini nih, ini saya dari jauh nih, model begini. Nah coba kita ini ya, kita matikan, lalu kita akan lihat. Kalau saya matiin dari sini nih, kita matiin tuh, kita matiin filternya. Nah saya pakai model colokan yang bisa on off karena apa? Setiap saya ngasih makan ikan itu saya matiin nih, jadi biar makanannya nggak kesedot, karena kan sedotannya lumayan tuh. Nah kalau mati gini dia jadi kering, jadi dia jadi kering. Lalu nah misalnya ini kita ambil ya, nih misalnya kita ambil. Nah di bawahnya itu ada media biologi, saya pakai kristal bio. Ini dari ujung sini nih, sama ini kayak gini, kristal bio. Lalu ini ada sekatnya bagusnya kan, lalu sampai sini. Nah ini juga keunggulannya ketika airnya mati, ketika listriknya mati, ini medianya masih terendam. Jadi karena ini ikut ini ya, tingginya pipa ini nih, tingginya pipa ini airnya tuh, nah segini. Jadi dari pipa ini, jadi mereka yang ada di selevel, airnya akan selevel dengan pipa ini walaupun listrik mati atau filter dimatikan. Itu yang membuat kemudian media biologinya atau bakterinya tidak mati dan tidak kering. Sementara filter sekat tuh ada yang kadang-kadang kalau dimatiin tuh karena dia di atas setengahnya kering atau apa gitu. Nah ini model ini enggak gitu, yang kering paling media ini. Kalau dimatiin misalnya ini kan kita balikin lagi misal, itu pun masih ada airnya, jadi masih nyimpan air untuk beberapa saat. Misal kita matiin tuh media biologi yang mungkin letaknya agak di atas dari level pipa tadi, itu juga tetap akan basah gitu karena dari atas. Ada juga yang pakai dia sistem wet and dry ini nggak pakai sekat di tengah ini, jadi langsung bawahnya media biologi langsung ditimpa pakai kapas ini. Nah ini lebih bagus aja dikasih sekat model begini gitu. Nah jadinya begitu deh. Jadi karena gini ya, filter talang ini kan udah kecil. Jadi kalau modelnya masih disekat-sekat, filter biologisnya lebih kecil, yaitu dia akan susah bening gitu. Karena kuncinya itu adalah bakteri pengurai. Jadi biar dia mengurai sisa-sisa makanan, kotoran ikan menjadi nitrat, nitrit, dan itu berguna untuk misal tumbuhannya sendiri, untuk keadaan lebih bening. Pokoknya selama bakterinya itu udah mature, maka dia akan bening gitu. Jadi filter yang itu yang biasanya kalau masih baru-baru tuh masih suka nggak bening ya. Tapi kalau filter Anda udah lama tapi nggak bening, itu bisa mungkin di situ tuh bakterinya belum jadi atau filternya belum mature. Nah bisa jadi juga udah jadi tapi kurang banyak. Jadi bakterinya sedikit dibanding air yang mengandung kotoran yang harus diuraikan gitu. Nah kalau filter mekanis ini kapas ini berguna untuk itu ngilangin kabut tuh. Biasanya kan
kalau kita ngasih makan bukan makanan hidup ya, misal dari pelet ini kan udah full pelet tuh, nggak cacing lagi. Kalau cacing itu dia lebih bening, tapi kalau pelet tuh awal-awal habis dikasih makan agak putih-putih itu, jadi serpihan-serpihannya, nah itu akan tersaring di sini nih, mekanis, nanti terus-menerus sama biologisnya. Nah itu penting tuh teman-teman. Jadi bagi anda yang belum bening, coba deh top filternya dimodifikasi jadi gini, atau beli yang model-model begini gitu. Itu kalau nggak salah nama sistemnya wet and dry ya. Saya juga pemula jadi nggak begitu ngerti juga sebenarnya istilah-istilah teknisnya, tapi yang jelas modelnya begini. Jadi sekali lagi, media bakterinya atau media biologisnya itu bisa lebih besar rumah bakterinya, jadi bakterinya juga akan lebih banyak. Ini saya cuma pakai kristal bio lebih banyak, lalu ada bio ballnya dikit aja di sini. Jadi lebih, kalau untuk filter akuarium mending full kristal bio lah. Kalau bio ball itu ya nggak efektif efektif kristal bio sih. Kristal bio itu udah ini deh, dari kolam koi sampai akuarium tuh udah banyak yang buktiin. Nah jadi teman-teman begitu ya. Ini nggak pakai ini loh, nggak pakai UV segala macam, yang cuman sederhana gini aja, dan hasilnya kan bisa dilihat sendiri kan, bening, kristal clear kan. Nah kita nyalain lagi. Ini agak kotor karena baru makan tadi, nanti juga sedot. Nah dia sedot. Ini power headnya bagus ya, jadi dia nggak begitu berisik. Nah lalu tadi airnya outputnya dari situ tadi, dari situ. Nah dia keluarkan, lalu timbul gelembung yang dia dorong. Jadi modelnya bisa hemat ini juga nih, hemat listrik sekaligus ikan diskusnya suka gitu. Nah jadi begitu ya teman-teman ya, tentang top filter itu tadi. Jadi bagi yang belum kok udah ngikuti belum, coba dicek dulu top filternya apakah dengan sistem yang seperti ini nih. Ini saya kira sistem yang oke. Dulu waktu beli awal-awal juga sempat protes kayak mungkin kok modelnya begini gitu. Terus dia jelasin, Amalia bilang coba aja dulu om gitu. Akhirnya saya coba dan ternyata ini justru sistem yang lebih bagus ya. Jadi penyempurnaan dari sistem top filter yang model chamberan itu, yang sekat-sekat gitu. Tapi kalau dengan model chamberan udah bagus ya silakan dilanjutin aja. Ini mungkin bagi yang nggak cocok model begitu, yang akuariumnya butuh lebih banyak media biologi, ya silakan dicoba yang cara ini. Oke teman-teman, sampai di situ video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai habis ya. Jika suka seperti biasa kasih like, silakan di share. Mungkin ada yang butuh informasi yang seperti ini. Jangan lupa subscribe ya, biar tahu video sebelumnya dan video yang akan datang. Jadi biar nggak tanya yang sudah ada atau sudah dibahas di video-video sebelumnya atau video sesudahnya. Sekali lagi terima kasih telah menonton channel ini. Jadian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.